Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa? Iya, Bapak apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Bapak tadi katanya minta saya ke kantor ya. Ini kira-kira ada yang mau diobrolin, apa yang mau diobrolin ya, Pak ya? Iya, Ibu. Tadi saya kan sempat menginformasikan ke Ibu untuk minta bantuan ini, Bu. Karena saya kok ada sesuatu yang nggak tenang ini, Bu, di pikiran saya. Jadi ada yang bikin nggak tenang. Iya, Nah, betul. kira-kira nih Pak, dari obrolan kita ini, apa yang Pak Amroni harapkan? Iya, jadi saya tuh kepikiran nih, Bu, beberapa waktu kemarin saya ngelihat kok di pembelajaran kelas 10 multimedia matematika itu kok banyak siswa-siswa yang minat belajar semangatnya menurun, kemudian siswa pasif dalam belajar, kemudian yang ketiga itu ya nilai yang harusnya tercapai akhirnya tidak mencapai KKM gitu, Bu. Itu yang saya pikirkan, Bu. Jadi itu, kegelisahan Bapak ya, Pak. Mhm. Memangnya saat ini apa yang sedang Pak Amroni rasakan dari hal tersebut yang terjadi yang Bapak Amroni rasakan itu seperti apa? Ya yang rasakan saya pasti ini, pasti apa ya, gelisah gitu kan, artinya nggak plong gitu kan. Jadi ketika saya kepikiran anak-anak untuk yang harusnya menguasai materi tersebut, ternyata tidak menguasai gitu kan. Bahkan banyak yang tadi saya sampaikan masih di bawah nilainya, padahal kan materi ini sebagai prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya itu, Bu. Jadi perasaan saya itu jadi seperti itu gambarannya. Baik Pak, baik. Nah, Pak Amroni sudah berapa lama merasa seperti ini? Perasaan yang seperti ini? Saya itu sudah ngerasa hampir 2 sampai 3 minggu, Bu, ke belakang gitu kan. Jadi, karena itu jadi saya perlu sampaikan ke Ibu. Baik. Nah, ini kan yang tadi Pak Amroni bilang ini kan kegelisahannya adalah anak-anak ya, Pak, ya, yang, Mhm. kurang aktif di kelas, pembelajaran nilainya menurun seperti itu ya, Pak. Nah ini, apa yang bikin hal seperti itu terjadi, Pak, menurut Bapak? Iya, jadi kalau boleh jujur sih memang akhir-akhir, pekan kemarin itu kan banyak kegiatan di sekolah, Ibu. Ada kegiatan LDKS, kemudian ada kegiatan, persiapan bulan bahasa, kemudian Mmm, kita juga ada program-program kunjungan dari dinas gitu kan. Akhirnya mhm. memang ketika, dalam pembelajaran ada beberapa waktu yang saya tidak dampingi gitu kan, sehingga, saya hanya memberikan tugas, kemudian juga, mungkin bisa jadi ketika penyampaian di awal saya banyak menggunakan metode ceramah, kemudian banyak memberikan tugas menulis gitu, Bu. Jadi apakah seperti itu ya yang mungkin, anak-anak, rasakan sehingga hasil belajarnya ya kurang optimal gitu, Bu. Baik, Pak. Nah, kalau misalkan hal tersebut yang Bapak alami sudah hampir kurang lebih 2 minggu, 3 minggu ya, Pak, ya? Iya. Nah ini, kondisi yang seperti ini itu kira-kira nih menurut Pak Amroni, mmm, yang bisa, apa ya, yang bisa membantu Pak Amroni, biar kondisinya tidak seperti itu bagaimana? Iya, kemarin sih saya sempat coba untuk, merenung dan merefleksi gitu ya, ternyata, Mhm, bisa jadi pembelajaran yang saya lakukan selama ini monoton, kemudian, sifatnya banyak ceramah, kemudian kalau mhm, saya misalkan tidak, masuk kelas karena ada kegiatan lain, saya hanya meninggalkan tugas gitu kan, sehingga, mhm, oh sepertinya, ini masalahnya di sini nih gitu kan.
sepertinya saya harus rubah nih cara mengajar saya gitu kan dengan mungkin menggunakan media pembelajaran. Kemudian juga mungkin karena ini kan matematika ya lebih mungkin kepada alat peraga gitu kan. Ya mungkin mereka lebih tertarik gitu kan dan juga mungkin lebih ke tayangan-tayangan video pembelajaran gitu kan. Mungkin dengan seperti itu mereka tertarik, bahkan mungkin sebelum pembelajaran saya nggak langsung memberikan materi gitu kan, mungkin bisa jadi dengan ice breaking, kemudian saya menanyakan kondisi siswanya siap atau tidak gitu kan, sehingga Ya, Pak? belajar gitu ya. Mhm. Baik, dari, yang Pak Amroni sudah sampaikan tadi kan ya, apa namanya, kondisinya anak-anak seperti itu, terus, Pak Amroni maunya itu, siswanya bagaimana Pak di kelas, Pak? Ya tentunya saya ingin siswa di kelas itu ya interaktif, tanya, kemudian dia apa ya senang gitu ketika belajar, jadi tidak hanya dia mencatat gitu kan, Mhm, mendengarkan, oh sementara dia tidak mengerti. baik. Kemudian ya tadi semangat belajarnya meningkat, minat belajarnya Mhm, meningkat, serta nilai-nilai tadi yang masih di bawah KKM bisa apa diperbaiki gitu Bu. baik, Pak. Nah, dari hal seperti itu kan itu yang Bapak inginkan ya. Nah, ini sekarang bagaimana cara mewujudkan, Pak? Bagaimana cara mewujudkan agar, kondisi yang Bapak harapkan itu bisa dilakukan atau bisa, terwujud gitu? Ya, mungkin bisa begini kali ya Bu ya, misalkan saya harus menyiapkan media pembelajaran yang interaktif gitu kan. Mhm, Kemudian mungkin video-video pembelajaran. Saya kan di sekolah ada Infocus tuh, ada layar juga kan, tinggal pasang ya. Berarti mungkin yang harus saya siapkan terkait dengan video pembelajaran tadi. Kemudian mungkin RPP yang saya sudah rancang dengan baik serta melibatkan kurikulum dan lain sebagainya sehingga di situ ada yang mengoreksi terkait dengan rencana pembelajaran saya. Kemudian juga mungkin dengan menyediakan alat peraga gitu ya, minta nanti kepada kepala sekolah untuk menyediakan alat peraga supaya men-trigger, memperkuat siswa-siswi dalam belajar matematika gitu, Bu. nah, luar biasa ya, Pak, ya, cara mewujudkan semoga, semua berjalan dan lancar ya, Pak. Nah, sekarang kalau misalkan, tadi adalah, perwujudan yang Bapak inginkan dan rencana yang Bapak ingin capai. Nah, kira-kira, siapa yang akan membantu, Pak, Bapak dalam Iya. mewujudkan rencana ini? Tentunya saya membutuhkan teman ya, teman sejawat, Baik, di sekolah yang, tentunya bisa mendukung tadi yang saya sampaikan terkait dengan kurikulum, yang bisa membantu dalam proses administrasi gitu ya, untuk menguatkan rencana-rencana yang sudah saya buat. Kemudian kepala sekolah yang, bisa menyediakan alat peraga, pembelajaran gitu kan. Kemudian juga teman-teman yang lain yang, bisa mensupport kegiatan saya tersebut, Bu. Karena memang kegiatan ini tentunya saya secara pribadi memang agak kewalahan ya, mungkin tidak bisa sendiri. Mungkin dengan saya banyak melibatkan teman-teman, stakeholder, pimpinan, ya unsur-unsur terkait, mudah-mudahan sih ini bisa terlaksana dengan baik. amin, mudah-mudahan berjalan lancar ya, Pak. Nah, ketika misalkan Bapak sudah mewujudkan semua perjalanan yang rencana yang sudah Bapak, sampaikan tadi, indikator keberhasilan suatu, apa namanya, ide ini tuh menurut Bapak apa? Indikator Ya, atau tanda ide-ide Bapak itu berjalan dengan baik seperti itu? jadi mungkin kalau berjalan dengan baik berarti kan kita bicara terkait dengan hasil siswa, Bu, ya. Misalkan kalau memang masalahnya adalah siswanya kurang aktif, ya berarti indikatornya bagaimana ketika saya sudah menerapkan ini dengan segala macam upaya, kemudian media-media tadi sudah dihadirkan, maka ya indikatornya itu berhasil setelah siswa itu semakin meningkat minat belajarnya dan sebagainya. Dan juga
siswa semakin aktif gitu kan dan interaktif ketika dalam pembelajaran serta nilai-nilai yang kemarin belum tercapai bisa segera diperbaiki dan tentunya prestasi siswa meningkat gitu Bu. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya. Dari kegalauan Bapak, Bapak bisa memunculkan sebuah ide-ide yang menurut saya luar biasa. Tadi yang Pak Amroni kan mulai awalnya galau karena siswanya ini ya Pak kurang aktif. Tadi juga Bapak sudah mau membuat apa tadi Pak pertama media pembelajaran ya. Iya Nah, betul. kira-kira menurut Bapak nih, ada nggak sih kriteria yang menunjukkan ide-ide Bapak itu berjalan dengan baik gitu, dari segi persiapannya, Pak? Iya. Kalau untuk kriteria persiapan ya tentunya saya kan punya akses dengan apa namanya perangkat pembelajaran gitu ya, kemudian punya laptop, punya jaringan internet yang bagus gitu kan, bahkan sekolah kami juga sudah banyak menggunakan handphone ya siswanya gitu kan, sehingga akses untuk pembelajaran digital itu akan lebih mudah gitu Ibu. Ah, ini udah cukup ini ya Pak, luar biasa. Semoga semua berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Amin. kalau misalkan sebuah ide yang Bapak sudah susun ya rencana yang luar biasa ini, kira-kira kapan Pak akan dilaksanakannya? Iya, untuk pelaksanaannya tentunya ini kan sudah akhir ya dari semester ganjil, maka insya Allah saya akan memulai di semester genap, yaitu tepatnya di bulan Januari Bu, 2024. Baik, jadi dari sesi coaching hari ini apa yang mau Bapak lakukan? Iya, hal yang akan saya lakukan adalah tentunya tadi mempersiapkan segala sesuatunya, baik media pembelajaran, rencana pembelajaran, kemudian alat peraga. Artinya di momen akhir semester ganjil ini saya gunakan untuk berkoordinasi, untuk menyiapkan alat dan bahan, sehingga nanti di semester genap saya sudah siap dengan semuanya, Bu. Baik Pak, semoga berjalan lancar. Nah, Amin. terus kalau misalkan sudah, berarti cerita-cerita lagi Pak sama saya. Kira-kira menurut Bapak, Bapak mau bercerita lagi kapan setelah berjalannya rencana ini Pak? Baik Bu, insya Allah nanti saya akan targetkan dalam waktu ya 1 atau 2 minggu Ibu dari apa namanya perbaikan ini dan persiapan-persiapan ini. Mudah-mudahan nanti setelah 2 minggu berjalan, insya Allah nanti kita akan diskusi kembali bagaimana hasilnya. Yang tentunya saya meyakini ya ketika ini saya lakukan dengan baik, kemudian dengan melibatkan banyak unsur dan bentuk apa namanya ya semangat ya, kemudian konsisten ya, insya Allah nanti akan menghasilkan hal yang baik dan insya Allah kita akan bisa saling berbagi Bu terkait dengan kegiatan pembelajaran. Baik Pak, alhamdulillah ya Pak. Nah sekarang karena kita udah di akhir nih Pak, saya mau tahu jadi dari sesi coaching kita ini, kesimpulan apa yang bisa Bapak ambil Iya. dari pembicaraan kita kali ini? Jadi kesimpulannya alhamdulillah saya hari ini merasa tenang gitu ya, merasa nyaman, kemudian saya bisa paham nih masalah saya di mana gitu ya, kekurangan saya di mana. Oh ternyata kekurangan saya itu kenapa ya minat siswa berkurang ya, semangat belajarnya, kemudian siswa pasif, kemudian nilainya di bawah KKM gitu. Oh ternyata saya bisa menyimpulkan bahwasanya ada sesuatu yang harus saya perbaiki, baik dari cara mengajar saya, kemudian media pembelajaran, alat peraga, dan saya juga harus melibatkan banyak stakeholder di lingkungan sekolah untuk bisa mendukung program saya. Sehingga di sini saya merasa insya Allah semakin optimis Bu ke depan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga bermanfaat coaching kita kali ini, Pak Amroni. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Pak setelah semester baru ya Pak, biar saya tahu bagaimana progres dari rencana Bapak.
Mungkin itu Iya, saja Pak Amroni, terima kasih iya, banyak. sama-sama Ibu. Saya juga ucapkan terima Tetap kasih yang semangat, sudah sama-sama Pak. bantu. Semangat Iya, Bapaknya semangat. iya, amin Bu, insya Allah ya. Heeh, Semangat. sehat-sehat juga ya Pak ya. Baik, terima kasih Baik, banyak Bu sama-sama Nova. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nova, bagaimana kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat Pak. Ini Bapak makasih loh udah mau dengerin cerita saya. Iya, saya tuh penasaran tadi Bu, kan di kantor ketika keluar kelas itu pas ketemu di jalan Ibu, Pak kita mau ada yang saya sampaikan gitu kan. Nah, saya penasaran gitu kan. Nah, kira-kira apa sih hal apa yang ingin disampaikan Ibu? Saya perlu ingin tahu Bu. Iya Pak, jadi saya sempat galau ya Pak ya. Galau dalam arti, kenapa anak-anak saya di kelas ini berbeda Pak dari sebelumnya ya. Karena 3 minggu ini itu kan menurut saya sayanya agak sibuk kali ya Pak ya. Jadi saya ngerasa kok di kelas nggak kayak biasanya begitu Pak. Yang nggak kayak biasanya itu seperti apa Bu ya, yang mungkin Ibu lihat gitu? Biasanya di kelas itu kan aktif Pak tadi, aktif, seru lah di kelas tuh anak-anak rajin bertanya, menjawab gitu. Tapi kenapa sekarang ketika saya bilang, "Ayo ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau jawab nggak?" Mereka diem gitu. Jadi saya Oh, juga ini makanya saya mau mungkin cerita sama Bapak, mudah-mudahan saya bisa mendapat pencerahan dari obrolan kita ini dan saya bisa, ada titik terang Pak, apa dan bagaimana yang harus saya lakukan terhadap iya. siswa-siswi saya ini. Baik Ibu, kan Ibu tadi sudah menyampaikan kondisi yang ada di kelas ya saat Mhm. ini, kemudian yang, Ibu inginkan apa Bu dari kondisi seperti itu? Saya mau, anak-anak saya berubah, Pak. Jadi aktif biasanya kan karena setelah 3 minggu ini kan, kita kan lagi setelah 3 minggu ini kita lagi akreditasi, Pak, visitasi akreditasi. Mhm, Jadi mungkin, pikiran saya tuh ke sana, belum saya ada tugas di luar dari sini juga gitu kan. mhm, Terus dan lain sebagainya sampai akhirnya kita lagi persiapan Hari Guru kemarin, Pak. Jadi sayanya ini ngajarnya cuman, ngajar, terus kita ngasih video pembelajaran, saya jelasin sedikit, tapi mereka kurang antusias gitu, Pak. Apa videonya kepanjangan gitu. gitu Bu ya. Mhm, Berarti ketika Ibu menginginkan, apa namanya, harapan Ibu supaya anak kembali gitu ya, iya, semangat, kemudian interaktif gitu kan, mhm. eee, apa sih yang Ibu rasakan terkait dengan apa yang tadi Ibu temukan gitu kan, hari ini perasaan Ibu seperti apa gitu ketika melihat, kondisi itu, mengalami penurunan? Saya rasa pasti ada, saya berpikir, Pak, jadi ketika saya hampir 3 minggu kan ya proses ini agak perubahannya. Jadi 3 minggu ini tuh saya kayak merenung gitu, padahal di akhir pembelajaran kasih refleksi gitu, cuman refleksi yang disampaikan mungkin entah anak-anak bilangnya senang-senang aja, cuman menurut saya ada perbedaan. Jadi menurut saya nih, saya ini makanya saya mau bercerita sama Bapak ya mudah-mudahan lah ya Pak ya, ibaratnya, dari obrolan kita saya jadi tergali gitu apa yang harus saya Mhm. lakukan begitu Pak. Iya, iya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu udah ngerasain seperti ini udah berapa lama ya? Udah 3 minggu Pak, 3 minggu saya merasakan hal ini, perbedaan di anak-anak saya ini. Gitu. Berarti sudah 3 minggu. Berarti ketika Ibu Mhm, menyampaikan ada kegiatan Hari Guru ya, kemudian mhm. akreditasi. Nah, kira-kira ada hal yang apa, pelik nggak Bu yang, apa, menjadi masalah utama gitu selain hal-hal tadi? Kalau yang saya rasain itu kali ya Pak, karena posisinya sebelum 3 minggu saya sibuk ini kan, saya pakai games-games tuh Pak. Cuman, Mhm, games-games ini karena 3 minggunya saya sibuk, saya nggak mempersiapkan. Jadi hanya anak-anak dikasih LKPD, ngerjain LKS, sama nonton video, saya menjelaskan juga, tapi sedikit aja gitu. Tapi anak-anak kurang antusias, Pak. Nah ini saya baru ingat nih, Pak, ternyata sebelum 3 minggu ini metode pembelajaran saya walaupun nggak sering ya, Pak,
saya dalam 1 minggu pasti ada menggunakan games-games interaktif gitu, Pak. Oke, baik. Berarti kalau keinginan dari Ibu sendiri terkait dengan masalah ini, baiknya akan seperti apa Ibu untuk ada peningkatan gitu? Untuk meningkatkan biar anak-anak lebih aktif lagi, tadi kali ya, Pak, ya, saya akan coba dengan games-games interaktif. Kan saya juga suka lihat Instagram sama TikTok tuh, Pak. Ternyata di Instagram sama TikTok itu kan rekan-rekan guru kita yang luar biasa ya, yang menjadi konten kreator itu kan memberikan nggak pelit ilmunya, berbagi, Pak. Jadi saya banyak belajar juga sih dengan apa namanya, games-games tersebut, karena kan sebelumnya memang saya pernah pakai games ini, tapi games-nya masih yang gratis, Pak. Masih trial 5 kali gini, tapi kayaknya saya akan yang berbayar kayaknya deh mau coba, karena ini menurut saya dalam games yang World Tour ini, games-nya tuh banyak, Pak. Jadi anak-anak tuh seneng nih kayaknya. Menurut saya sih, Pak. Iya, bagus Bu ya, betul juga tuh ya. Jadi harus ada inovasi, harus ada apa terobosan-terobosan baru ya. Nah, terus kemudian menurut Bu Nova nih, Iya, kira-kira Pak. untuk mewujudkan itu harus seperti apa Bu untuk mewujudkan itu semua? Nah, untuk mewujudkan ini yang pasti, saya harus menyiapkan, RPP-nya disesuaikan dengan media pembelajaran yang interaktif, ditambah saya juga harus mencari referensi lagi tentang permainan atau games-games yang, seru ya, Pak. Kan, bisa juga kita pakai Wordwall, saya mikir tuh. Terus saya juga pernah lihat yang lagi rame tuh, Pak, mungkin anak-anak yang duduk aja dia bosan, yang kinestetik mungkin ya dia lebih jadi yang main apa, taplak deh kalau nggak salah namanya tuh. Iya iya iya. Jadi saya punya ide, saya mau anak-anak saya nanti main taplak, jadi saya kasih soal-soal yang di belakang tuh, nanti mereka kan ngadep ke belakang, mereka meraba. Nah, ketika dia meraba, dia kan akan mendapatkan soal tuh, Pak. Nah, kayaknya soal-soal itu yang akan dijawab. Jadi anak-anak jadi aktif, Pak, nggak hanya mereka duduk aja, mereka juga dengan ada gerakan, seperti itu. Kayaknya, itu sih yang harus saya siapkan selain RPP, media pembelajarannya juga, kayak misalkan laptop. Di sekolah saya alhamdulillah, di kelas udah ada, infocus, Pak, ada sound juga. Oh iya, Jadi alhamdulillah. insya Allah udah lengkap sih, tinggal sayanya aja yang harus mencari referensi dengan games-games yang terkini, Pak, ya, biar anak-anak senang. Iya, itu mantap jasa Bu ya. Insya Sepertinya Allah, Pak, udah keren mudah-mudahan. ini kayaknya. Nah, terus gini Bu, tadi Iya, kan sudah Pak. ada upaya kemudian kebayang gitu ya. Nah, kira-kira Ibu akan merencanakan bagaimana nih terkait dengan menyelesaikan terkait dengan ide-ide tadi gitu kan. Apa yang Ibu ingin lakukan dan rencanakan gitu di awal? Rencananya yang pastikan ini akan berjalan di bulan atau semester baru ya, Pak, karena ini udah akhir semester baru atau masih ada beberapa hari sih ini sebenarnya karena materi sudah habis, tapi ya saya mau coba biar masih ada 1 minggu ini sebelum akhirnya anak-anak pas, seminggu ini saya mau pakai games deh, Pak, kayaknya nih. Mulai besok kayaknya sih kita pakai games aja mau coba ya, Pak. Tapi pastikan kalau seminggu belum terlalu terlihat ya, Pak. Jadi saya akan lanjutkan di semester berikutnya dengan mempersiapkan semuanya, RPP, media pembelajaran, seperti itu, Pak. Oke, baik. Ibu kan tadi sudah sampaikan terkait dengan perlengkapan, persiapan segala macam untuk melakukan itu. Nah, kira-kira apa lagi Bu yang perlu disiapkan atau hal yang mendasar selain dengan perlengkapan, peralatan gitu kan? Mungkin ada lagi Bu yang Ibu ingin siapkan? Karena ini kan anak-anak SD ya, Pak. Anak-anak SD itu kan sebenarnya belum boleh bawa handphone ke sekolah. Jadi mungkin saya akan minta izin sama kepala sekolah terlebih dahulu bahwa, diizinkankah anak-anak membawa handphone, yang pertama. Yang kedua juga saya komunikasikan dengan orang tua murid bahwa, mengizinkan anaknya untuk bawa handphone ke sekolah plus dikasih kuotanya, Pak. Karena, kuota WiFi di sekolah saya ini WiFi-nya kadang naik turun, Pak, kadang bagus, kadang enggak gitu. Jadi mungkin biar lebih aman, mereka ke sekolah udah dengan kuotanya masing-masing, seperti itu. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan terkait dengan ide-ide, usulan-usulan gitu kan. Nah,
kira-kira dari usulan ide-ide tersebut, apa sih, indikator ketercapaiannya, Bu, yang bisa kita lihat gitu? Indikatornya yang pasti, pembelajaran itu akan aktif, anak-anak nggak pasif ya, Pak, terus anak-anak juga senang, terus dilihat dengan diakhiri dengan evaluasi, hasil evaluasinya juga, meningkat begitu. Itu mungkin indikator dari sebuah ketercapaian dari harapan Mhm. atau rencana yang sudah, saya rancang ya, Pak. Mhm. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu kan tadi bilang ketika, akan melaksanakannya adalah di semester genap ya, di bulan Januari. Mhm. Nah, kemudian langkah-langkah Ibu apa yang awal gitu kan untuk mempersiapkan itu semua gitu, Bu? Langkah-langkahnya yang pasti, mumpung masih lama ya, Pak, waktunya juga, saya mau gunakan, RPP dulu disesuaikan rancangannya. Saya siapkan juga izin dari kepala sekolah bahwa anak-anak diizinkan. Terus, menyiapkan media-media pembelajarannya karena kan, kalau kayak games virtual itu kan kita hanya butuh akses internet ya, Pak, terus anak-anak hanya di-barcode aja. Tapi kalau misalkan kita main yang anak-anak butuh bergerak kayak menggunakan kayak kinestetik gitu, mereka kan otomatis saya harus siapkan alat-alat dan lain-lainnya, Pak. Kayak misalkan kartu soal, terus kedua print-print yang, buat mereka jinjitnya itu, Pak, 1, 2, 3 Mmm. kayak gitu mungkin, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian, tadi kan rencananya sudah mulai dipaparkan, Bu, ya, dari rencana Mhm. awal gitu kan, dari yang mulai, kecil gitu kan, kemudian ke rencana-rencana yang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ibu bisa memastikan ya, rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, Bu? Saya akan, mencoba konsisten, Pak. Kalau misalkan di 3 minggu lalu sebelum akhirnya anak-anak ini pasif banget, saya kan pakai seminggu 2 kali lah ya kurang lebihnya. Terus 3 minggu ini saya tidak menggunakan sama sekali, pasif anak-anaknya dan, saya berharap, insyaallah dia hampir, biar nggak bosan juga sih ya, Pak, mungkin seminggu 4 kali lah saya akan, gunakan dengan media yang variatif ini. Mhm. Baik, Ibu luar biasa sekali ya terkait dengan rencana, kemudian, persiapannya gitu kan. Nah, kemudian gini Bu, misalkan dalam pelaksanaannya, apakah Bu Nova itu, bisa menjalankan sendiri rencana tersebut atau bagaimana Bu? Iya Pak, yang saya ini kan rencananya sih saya pasti tadi Pak, saya izin dulu sama kepala sekolah terkait dengan izin menggunakan handphone dalam pembelajaran, kedua Mhm, izin juga sama, guru sama orang tua murid karena kan, biar anaknya juga diizinin bawa handphone ke sekolah. mhm. Mungkin itu sih Pak izinnya, yang Oke, saya ini kan, kolaborasi bersama kepala sekolah dan orang tua. baik. Ibu tadi menyampaikan juga, izin ya ke orang tua, ke kepala sekolah terkait dengan penggunaan gadget tadi gitu kan. Kemudian nanti pelaksanaannya di bulan Januari ya, di semester Insyaallah Pak, genap gitu kan. iya. Nah terus, kira-kira itu Ibu targetkan berapa lama Bu untuk pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik? 2 minggu kayaknya Pak. Karena kan seminggu ini kan ibaratnya kayak siklus ya, Pak. Kita pakai seminggu, seminggu aman, 2 minggu aman, berarti insyaallah ke-3 minggunya juga udah aman pasti. Jadi saya Oke, targetin 2 minggu insyaallah berjalan dengan lancar, Pak, oke, dan amin. 2 minggu ini mudah-mudahan ada progres yang signifikan. Ya, baik Bu, mudah-mudahan 2 minggu ini bisa berjalan dengan lancar Bu ya, sesuai dengan rencana Amin. kita dan bisa semua stakeholder terlibat. Nah, Amin amin. kemudian Bu Nova, apa namanya, setelah tadi punya target, kemudian pelaksanaannya gitu ya, ditargetkan gitu kan, apa sih yang, apa namanya, Ibu, bisa simpulkan ya pada, kegiatan kita diskusi hari ini gitu kan, terkait dengan apa yang awal Ibu rasakan dan sekarang terakhir Ibu apa yang Ibu rasakan gitu? Baik, saya mau ucapkan terima kasih banyak ya sama Pak Amroni, nih hasil diskusi kita, saya mendapatkan titik terang, Pak. Mmm, Dari yang tadi sayanya galau, "Ini kenapa anak-anak sampai 3 minggu ini kok pasif?" Sampai akhirnya saya ingat dan saya tergali bahwa misalkan ya, mudah-mudahan dengan
saya menggunakan games interaktif ini ada perubahan dan membawa anak-anak ini di sekolahnya senang, aktif, dan nilainya juga baik gitu Pak. Ini mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita dan insya Allah saya akan jalankan di Januari dan 2 minggu lagi progresnya saya akan laporkan ke Bapak. Iya. Biar nanti kita sharing lagi ya Pak, mudah-mudahan ada progres yang baik lah. Iya, baik Bu, mudah-mudahan sukses nanti tinggal kita Amin. ada hasilnya kita sambil sharing, saling melengkapi dan kita bisa saling belajar. Ya, mungkin itu Bu Amin, ya, amin. mudah-mudahan lancar Iya. semua. Semoga Allah selalu Amin. memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas kita. Jika Amin. nanti mungkin ada kendala dalam proses ininya, pembelajarannya jangan sungkan untuk kita saling berdiskusi bersama Bu. Siap, Pak. Makasih ya Pak Amronya sudah Ya, berbicara. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.